Bagaimana ahli bisa menjelaskan pengaruh tekanan dalam situasi tersebut? Ini berarti masuk ke materi perkara ya. Saya sebut nama berarti izin majelis. Tadi saudara penasihat hukum menyebut nama Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Ya. Berarti yang saya pahami mereka adalah saya tidak tahu sekarang apakah masih berstatus sebagai personel Polri atau tidak. Ya. Tapi mereka merupakan bagian dari sebuah organisasi penegakan hukum. Baik. Untuk memahami tentang perilaku atau perbuatan jahat terhadap manusia, terhadap individu, termasuk dalam hal ini adalah Richard Eliezer misalnya, akan sangat baik apabila kita melakukan pemetaannya secara komprehensif. Saya tidak yakin ada manusia yang hidup di dalam ruang vakum. Manusia, siapapun itu, pasti berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungannya. Konsekuensinya adalah pemahaman atas perbuatan jahat yang bersangkutan setidaknya harus menyentuh 3 dimensi. Dimensi makro, dimensi mikro, dan dimensi meso secara umum. Dimensi makro bersangkut paut dengan lingkungan sosial, organisasi, perusahaan, atau kelompok yang menjadi tempat bernaungnya individu tersebut. Itu dimensi makro. Dimensi mikro adalah sisi kepribadian spesifik yang ada pada diri individu yang bersangkutan. Sementara dimensi meso adalah terkait dengan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam konteks ini, sebagaimana ditanyakan oleh penasihat hukum, dimensi meso yang dimaksud adalah, saya petakan, interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Baik, saya minta untuk ini pada ahli. Saya mulai dari dimensi makro terlebih dahulu. Makro, ya. Sekali lagi, sepemahaman saya, baik itu Richard Eliezer maupun Verdi Sambo adalah bagian dari institusi kepolisian, Baik. institusi lembaga penegakan hukum. Di dalam organisasi kepolisian, ada satu instrumen yang sangat vital, yang sangat penting, yang sangat krusial, yang harus dimiliki oleh setiap personil. Harus dimiliki oleh setiap personil, yaitu jiwa korsa. Jiwa korsa merupakan sumber stamina, sumber energi, sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian. Jiwa korsa termanifestasikan lewat perilaku setia kawan. Mereka menggunakan kosakata yang sama, mereka menggunakan cara berpikir yang sama, mereka menunjukkan ketaatan, mereka menunjukkan ketundukan, kepatuhan, keseragaman. Itulah jiwa korsa yang harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Namun berdasarkan studi, tidak dapat dipungkiri bahwa tempo-tempo ada jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Inilah yang oleh Profesor Farouk Muhammad disebut sebagai salah satu subkultur menyimpang, yaitu kode senyap atau code of silence. Kode senyap atau code of silence adalah istilah untuk menunjuk bahwa jiwa korsa, sekali lagi, tempo-tempo termanifestasikan dalam bentuk penyimpangan. Misalnya, menutup-nutupi kesalahan sejawat. Contoh lain, ketaatan, kepatuhan, dan tidak memberikan koreksi kepada siapapun yang sudah memberikan perintah. Itu contoh jiwa korsa menyimpang. Code of silence yang kalau berdasarkan riset terjadi atau bahkan sudah menjadi fenomena di sekian banyak organisasi kepolisian. Itu dimensi makro. Konsekuensinya adalah ketika kita memberikan sorotan terhadap Richard Eliezer misalnya, atau Verdi Sambo misalnya, karena dua nama itu disebut oleh penasihat hukum, menurut saya kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini, termasuk kemungkinan adanya jiwa korsa menyimpang yang mereka lakukan. Karena tadi saya katakan, jiwa korsa merupakan sumber stamina yang mutlak harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Itu dimensi makro. Dari dimensi makro, semestinya saya pindah ke dimensi mikro. Tapi dengan segala hormat, karena saya tidak kenal saudara Richard Eliezer dan saya tidak pernah berinteraksi sedikit pun dengan beliau, maka praktis saya tidak bisa memberikan ulasan terkait dengan dimensi mikro, yaitu terkait individu yang bersangkutan. Terkait dengan kepatuhan ya, dari profil dari seorang Richard Eliezer, bagaimana ahli psikologi forensik menilai keterangan apa yang disampaikan terkait dengan yang disampaikan sebelumnya kaitannya dengan mikro? Relasi, saya ada di dimensi meso ya sekarang, dimensi meso yaitu interaksi antara dua orang, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum
di dalam Khazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Khazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. 3 tahap telaah itu, pertama, harus bisa diyakinkan terlebih dahulu apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada, berarti objektif ada, ataukah subjektif belaka. Apabila hasil pengujian atau hasil telaah memastikan bahwa tekanan itu objektif ada, maka baru masuk ke tahap kedua, yaitu menakar apakah yang bersangkutan memiliki kesempatan, kemampuan, kekuatan, kewenangan, instrumen apapun itu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri menjauhi situasi tekanan tersebut. Itu tahap kedua. Kalau tahap kedua teryakinkan bahwa yang bersangkutan tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan atau apapun instrumen lainnya yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menjauh dari situasi tekanan tersebut, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga. Resiko apakah gerangan, konsekuensi apakah sesungguhnya yang akan dialami oleh orang tersebut sekiranya dia menentang, melawan atau menghindari tekanan tersebut. Sekarang mari kita simpulkan, kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama, kalau superior order defense tersebut menyimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana karena tekanan itu objektif ada, dan karena yang bersangkutan tidak punya kesempatan, kemampuan atau instrumen apapun untuk menjauhi tekanan atau mengelak tekanan tersebut, serta yang ketiga, ada resiko atau konsekuensi yang buruk, yang fatal yang akan dialami oleh yang bersangkutan sekiranya dia menolak tentangan tersebut, maka kesimpulannya adalah superior order defense bisa diterima. Tapi sebaliknya, andaikan dalam pengujian 3 tahap tadi berayun, ada yang iya, ada yang tidak, tentu perlu didalami lebih lanjut. Mengenai apa yang tadi saudara ahli jelaskan tentang Milgram, ya. Pertama-tama mengenai masalah kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat atau buruk tergantung sosok pemberi perintah punya otoritas atau tidak. Dalam hal ini pemberi perintah berpangkat Irjen Pol, penerima perintah berpangkat Barada, sekitar 18 beda level kepangkatan mereka. Yang kedua, busana yang dipakai oleh pemberi perintah berpakaian polisi, baju dinas. Yang ketiga, perintah itu diberikan secara otoritatif di tempat kerjanya penerima perintah. Keempat, apakah berada di ruang sama? Mereka berada di ruangan yang sama dalam jarak yang cukup dekat. Tergantung lisan, cara menyampaikan perintah. Nomor 5, jelas sekali dalam peristiwa ini saudara FS mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Ada semacam tekanan yang kuat kepada si penerima perintah. Jika melihat semua kategori yang ahli jelaskan tadi, menurut hemat kami memenuhi unsur-unsur yang ini semua. Oleh karena itu kami mau tanya dari sudut pandang psikologi forensik, apakah hal-hal ini dapat mempengaruhi penilaian ahli sebagai ahli forensik untuk membuat suatu judgement bahwa terhadap si penerima perintah dalam kondisi yang seperti ini tidak bertanggung jawab, atau kalau bertanggung jawab sedikit sekali pertanggungjawabannya. Silakan. Saudara penasihat hukum ini meminta saya untuk membuat judgement, ya. Membuat judgement Secara psikologi forensik. Ya, izin majelis, jadi saya membuat judgement. Tadi sempat saya sampaikan bahwa di Khazanah Psikologi Forensik untuk menakar pertanggungjawaban seseorang dibutuhkan 2 hal yang harus ditelaah. Pertama, yang disilakan sebagai cognitive competence, yaitu
capacity for understanding, yaitu seberapa jauh kapasitas untuk memahami perbuatan yang dia lakukan. Dan yang kedua adalah volitional competence, berarti berbicara tentang kehendak yang bersangkutan untuk menampilkan perbuatan tersebut. Kedua hal ini harus terus-menerus digunakan untuk menjudge seseorang. Nah, secara meso tadi sudah saya sampaikan bahwa interaksi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo harus dipahami secara spesifik, harus dipahami secara konkret. Saya tidak tahu spesifik atau konkretnya seperti apa relasi mereka pada saat itu. Di ruangan itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya sampaikan tadi beberapa temuan Milgram yang barangkali relevan untuk juga dicermati, dikaji dalam persidangan ini. Dan juga jangan lupakan dimensi makro, bahwa boleh jadi terhadap Richard Eliezer ini tekanan sebagaimana disebutkan oleh penasihat hukum tidak hanya datang dari Verdi Sambo, tapi pada dasarnya Richard Eliezer ini sebagai individu yang dinaungi oleh sebuah kultur tertentu di kantornya. Kultur yang saya sebut tadi sebagai jiwa korsa. Apakah yang terjadi kemudian merupakan salah satu contoh jiwa korsa menyimpang, code of silence? Tentu saja saya tidak tahu. Tetapi paling tidak kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, berbicara tentang probabilitas, tampaknya saya menjudge ini Richard Eliezer punya cognitive competence. Artinya dia punya pemahaman tentang apa yang dia lakukan. Namun boleh jadi ada persoalan serius terkait dengan volitional competence, yaitu terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya kehendak Richard Eliezer untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Hitung-hitungan sebagaimana tadi sempat saya sampaikan, ketika cognitive competence-nya ada, yaitu pemahamannya ada, sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Karena toh faktanya yang bersangkutan, saya tidak membayangkan yang bersangkutan abnormal, punya psikopatologi, punya kecerdasan di bawah rata, tidak. Tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh, mana tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Tentunya dari keilmuan saudara ahli bisa membaca apakah Richard Eliezer ini berkata jujur atau tidak. Oke, kalau itu akan masuk kepada hasil-hasil tes. Baik. Di mana hasil tes kita juga kalau ada yang namanya MMPI, Minnesota Multifaceted Inventory, Personality Inventory, di mana dalam inventory alat tes tersebut memang kita akan mendetek level kebohongan, apakah bisa dipercaya, reliabilitasnya bagaimana, validitas hasil assessment dia seperti apa, dan semua berada pada hasil yang baik. Dalam arti Richard berkata dengan jujur, hasil-hasil assessmentnya dia bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian itu dari satu sisi. Nah, kalau psikolog klinis itu tidak hanya dari assessment, tapi juga kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara majelis hakim. Jadi anamnesa itu ada yang auto langsung dengan individunya, dalam hal ini adalah Richard, ada juga dengan alo anamnesa yaitu dengan orang tuanya tentunya. Dari hasil wawancara tersebut, dari observasi, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa ada tingkat kejujuran yang cukup tinggi. Dalam arti ceritanya runut, kemudian gestur tubuhnya juga kita bisa membedakan mana gestur yang sedang berbohong atau tidak benar, mana gestur yang mengatakan kejujuran. Kemudian setelah itu kita cross check dengan pihak orang tua, walaupun di waktu dan tempat yang berbeda, tapi dua-duanya kurang lebih mengatakan hal yang sama. Bagaimana terhadap tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih yang mulia. Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Saya hanya ingin berterima kasih, mengucapkan terima kasih untuk kepada para ahli, kepada Profesor Frans Magnus Suseno selaku ahli filsafat moral. Terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini. Dan kedua untuk Bapak Reza Indragiri selaku ahli psikologi forensik yang sudah menyempatkan waktu juga untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini. Dan yang terakhir untuk Ibu Lisa sebagai ahli psikologi klinis yang sudah memberikan waktu untuk mendampingi saya dari beberapa bulan lalu dan juga untuk hadir di dalam persidangan. Terima kasih banyak.
Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Terima kasih. Baik, pada para ahli kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya telah bersaksi di pengadilan. Saudara boleh meninggalkan. Code of Silence. Jiwa korsa Verdi Sambo dan Baradae dianggap menyimpang. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menilai jiwa korsa EKS Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan ajudannya Barada Richard Eliezer atau Baradae menyimpang. Adapun keterangan tersebut disampaikan Reza saat dirinya dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan bagi Richard Eliezer dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat hari ini. Awalnya Reza menjelaskan ada instrumen vital yang harus dimiliki anggota kepolisian, yakni jiwa korsa. Dia mengatakan polisi yang memiliki jiwa korsa terlihat dari kepatuhan, ketaatan, serta kesetiakawanan. Dalam organisasi kepolisian, ada instrumen yang sangat vital, penting, dan krusial yang harus dimiliki personel, yaitu jiwa korsa. Jiwa korsa adalah sumber stamina, energi, sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian, kata Reza di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jiwa korsa dimanifestasikan dalam perilaku setia kawan. Mereka menggunakan kosakata yang sama, cara berpikir yang sama. Mereka menunjukkan ketaatan, mereka menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan keseragaman. Itulah jiwa korsa yang harus dimiliki insan kepolisian, sambungnya. Kemudian Reza menerangkan jika jiwa korsa bisa muncul dalam bentuk menyimpang atau sering dikenal sebagai kode senyap. Kode senyap yang dimaksud adalah seperti menutup-nutupi penyimpangan atau tidak mengoreksi siapapun yang memberi perintah. Berdasarkan studi dan tempo-tempo jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang, inilah yang disebut Prof. Farid Muhammad sebagai subkultur yang menyimpang, yaitu kode senyap atau kode of silence, ujarnya. Selanjutnya Reza menilai jiwa korsa Sambo dan Richard sudah menyimpang akibat ada upaya menutupi kebenaran di balik kematian Brigadir Yosua. Konsekuensinya, ketika kita menyoroti Richard atau Sambo, menurut kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa. Ini termasuk dengan jiwa korsa yang menyimpang yang mereka lakukan. Karena saya tadi mengatakan, jiwa korsa merupakan sumber stamina yang mutlak harus dimiliki insan kepolisian, ujarnya. Romo Magnis Suseno sebut perintah Verdi Sambo tembak Yosua ke Baradae sangat sulit ditolak. Ahli filsafat moral Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis menjelaskan mengenai etika normatif dalam persidangan kasus Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae. Adapun Romo Magnis Suseno dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli meringankan bagi Richard di kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Romo Magnis menilai perintah yang disampaikan Verdi Sambo kepada Richard untuk menghabisi Yosua merupakan perintah yang sangat sulit ditolak. Sebab dalam teori relasi kuasa, Richard dan Sambo memiliki jarak yang sangat jauh. Selain itu, dalam budaya kepolisian, perintah dari atasan merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah sudah biasa dilaksanakan.
ujar Romo Magnis di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhasil, Richard tetap menembak Yosua meski dalam hatinya merasa ragu-ragu. Meski demikian, Romo Magnis Suseno menegaskan perbuatan Richard tetap merupakan sebuah kesalahan meskipun dalam pandangan etika hal tersebut dapat menurunkan kadar kesalahan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung, itu tidak berarti sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan, kata dia. Richard dinilai terjebak dalam situasi kebingungan antara menjalankan perintah dari atasan dan perasaan ragunya. Hal itu membuatnya tidak mampu berpikir bebas karena terjadi dalam waktu yang begitu cepat. Situasi bingung dalam budaya perintah laksanakan berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti. Kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada. Jelasnya, dalam pandangan etika, kesadaran Richard memiliki peran penting. Dua norma yang mengikat Richard sebagai anggota Polri dan sebagai manusia membuatnya kebingungan pada saat menembak Yosua. Dia bingung karena berhadapan dengan dua norma. Yang satu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya tidak bisa dibenarkan. Titik. Ucap dia. Yang menjadi marah kan tetap dijalankan, juga walaupun tak setuju. Nah, berarti ini konfrontatif. Romo Magnis menambahkan.